Hal yang harus disiapkan adalah pertama kabel, kedua tang krimping, yang ketiga RJ45, yang terakhir LAN tester. Oke, untuk membuat kabel strike ini sebenarnya mudah sekali ya. Kita bisa menggunakan 4 step. Step pertama, gunting kabel. Oke, step pertama kita menggunting kabel di kedua ujungnya menggunakan tang krimping. Kita bisa melihat ya susunan dari kabel UTP tersebut tuh warnanya apa aja. Nah, di sini ada putih orange, putih biru, hijau, putih hijau, putih coklat. Step kedua, rapihkan atau susun kabel. Dan kabel strike ini digunakan biasanya untuk menghubungkan device atau perangkat yang berbeda, seperti menghubungkan komputer ke hub ke komputer, komputer ke switch, atau sebaliknya. Urutan warna kabel strike itu sama di ujung A ataupun B. Urutannya sebagai berikut: putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, setelah kita rapihkan dan sesuai dengan kabel strike, kemudian kita jajarkan kabelnya, gunting menggunakan tang krimping supaya sama saat dimasukkan ke RJ45. Step ketiga, masukkan ke RJ45. Hal yang harus diperhatikan ketika memasukkan kabel susunan strike ke RJ45 adalah urutan kabelnya agar tidak bergoyang atau bergeser. Bisa dilihat dari belakang RJ45 susunannya. Yang ujung satunya lagi sama ya, kita pastikan kalau memang sudah lurus, kita masukkan langsung ke RJ45. Setelah itu kita tang krimpingkan saja. Setelah oke, baru kita gunakan tang krimping untuk mengklaim kabel tersebut. Step keempat, tester. Nah, di tahap tester ini terlihat ya, kabel strike itu ketika dites LED-nya naik turun seirama. Oke, berarti untuk kabel strike kita berhasil ya. Karena kita berhasil membuat kabel strike, maka selanjutnya kita akan membuat kabel cross. Oke. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kabel cross ya. Sebenarnya alat-alat yang dibutuhkan itu sama dengan kabel strike, yang membedakan itu ujung kabelnya saja. Misalkan ujung kabel A itu sama dengan kabel strike, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau di ujung B itu baru kabel cross. Kabel cross urutannya seperti ini: putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat.
Untuk kabel cross sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan device atau perangkat yang sama, seperti menghubungkan komputer ke komputer, hub ke hub, switch ke switch, dan perangkat yang sama lainnya. Oke, setelah kita susun kabel ujung A sebagai strike, langsung kita ratakan dengan tang krimping. Kemudian pasang dengan RJ45. Apabila ujung A sudah yakin susunannya, kita bisa langsung klaim RJ45 menggunakan tang krimping. Oke, next kita ke ujung kabel B dengan susunan tipe cross. Kita susun seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke ya, ini udah sesuai dengan urutan kabel cross. Kita ratakan dulu, kemudian baru kita potong ke sisa-sisa kabelnya menggunakan tang krimping. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal video, ketika kita memasang kabel UTP ke dalam RJ45, yang harus diperhatikan adalah setiap ujung dari kabel tersebut mengenai bagian dalam RJ45, agar ketika di tang krimping atau di klip dengan tang krimping dia tidak miss, pas gitu. Nah, di tes LAN ini kita bisa melihat ya, kabel cross itu ketika di tester si LED-nya ini naik turunnya tidak seirama atau bisa dibilang berbeda. Ada urutannya terlihat di situ ya. Sekian untuk penjelasan dari kelompok kami tentang kabel strike dan crossover. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Silahkan share video ini ke teman atau keluarga kalian.